saudara, Nehemia 8:11b berkata bahwa sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan buat kita. Ya, jadi harus dengan sengaja kita untuk apapun kondisi kita hari ini, kita harus mencoba untuk hati kita tetap bisa ada rasa sukacita, ada. Amin. Kita akan percaya bahwa karena Tuhan ya, bukan karena apapun. Yes. Dan sore ini kita mau datang ke Tuhan, yuk kita mau mendekat, kita mau nyembah Dia. Amin. Yuk izin. Yang lemah Kau kuatkan malam hari ini ya Tuhan. Amin Tuhan. Ada pengharapan yang baru di dalam Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat perbuatannya bagiku. Katakan yang lemah, yang lemah dikuatkan. Amin Tuhan. Yang miskin diperkaya, yang buta kami percaya Tuhan pun melihat perbuatannya bagiku. Mari katakan Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Kami percaya perbuatannya bagiku. Katakan yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat perbuatannya bagiku. Mari katakan Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana
bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut, Yesus bangkit dari maut, Yesus bangkit dari maut. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar pujian ini menjadi seruan doa kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku. Engkau yang menopang kami, Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat kedua tangan lebih tinggi lagi, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Tidak ada satupun Tuhan yang kami andalkan selain Engkau, Yesus.
kasih-Mu menyertai kami. Engkau Bapa yang Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Shemerena mayana na na na. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, terima kasih. Kami merasakan betapa baiknya Engkau. Amin. Kami rasakan kekuatan yang baru sore ini. Kehadiran-Mu itu segalanya bagi kami. Thank you ya Tuhan buat perjalanan pengalaman-pengalaman rohani yang Kau izinkan kami mengalami sepanjang tahun ini. Apa yang di depan kami mungkin bukan jalan yang lurus. Ada banyak liku-liku, ada banyak tantangan. Tapi kami percaya bersama dengan-Mu ya Tuhan, kami pasti akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapak. Sore ini kami mau dengarkan sharing, kesaksian, dan kami mau berdoa bagi setiap orang-orang yang sudah membawa permohonan doa mereka. Biar Engkau hadir dan mengurapi setiap doa-doa yang dinaikkan supaya kuasa nyata kuasa Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari. Shalom. Sore ini kalau masih ada yang ingin memberikan menyampaikan permohonan doa, kami siap untuk berdoa sepakat dengan Anda ya. Ada begitu banyak orang-orang yang berdoa sepakat di hari-hari seperti ini. Justru kami melihat jawaban Allah itu langsung dinyatakan. Karena ada kesepakatan, ya, ada kesatuan, dan ratusan orang berdoa bersama-sama. Oke. Sore ini saya mau sampaikan sesuatu sebelum nanti kita akan berdoa. Di hari-hari ini saya merasakan ya ada begitu banyak orang itu sudah kayak kehilangan arah dan seperti kandas pengharapan, iman yang kandas. Lalu bukan cuma itu, kayak banyak mengalami stagnasi, entah mau berbuat apa. Lalu kita seperti orang yang udah hopeless dan banyak yang mungkin kita menunggu ya, wait and see, melihat apa sih yang akan terjadi di depan ini. Udah daripada kita gak bisa apa-apa, ya udah kita tunggu aja gitu ya. Nah saya percaya bahwa orang percaya, orang benar itu gak akan pernah dibiarkan untuk mengalami yang namanya jalan buntu ya. Saya percaya Tuhan selalu akan membuka jalan, bahkan di padang gurun selalu akan ada sumur yang diberikan Tuhan untuk supaya kita memperoleh air. Air adalah daripada sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita.
Nah sore ini bersama dengan kita hadir Mira, hai Mira, salah satu murid doa yang banyak orang mungkin mengalami masa pandemi ini, mengalami yang namanya, tadi saya ngomong bahwa kehilangan pekerjaan, putus asa dan stagnasi, banyak hal ya. Tapi justru ada sebagian orang yang Tuhan itu bekerja, ya Tuhan bekerja dan mereka dengar tuntunan Tuhan dan mereka mengalami banyak terobosan dan salah satunya adalah Mira, ya. Nah, hai Mira, saya pengen sore ini kamu menyampaikan sesuatu kepada setiap umat Tuhan, jemaat yang hari ini mereka sedang mengalami sesuatu kesesakan mungkin, dan lewat apa yang kamu sharingkan biar itu jadi berkat bagi setiap orang. Silakan Mira. Ya, shalom teman-teman semua, saudara kasih kita semua. Hari ini saya tuh mau sharing bagaimana dari awal pandemi itu sempat saya tuh merasa di awal pandemi, karena saya orangnya ini kan gak bisa diam, saya arsitek, jadi saya tuh selalu pengennya keluar, traveling, pengennya tuh bekerja, pengennya ke proyek gitu. Jadi waktu itu saya merasa stuck, tapi akhirnya sampai di satu titik saya penasaran, saya doa, saya bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan, engkau buat engkau pandemi ini mudah sekali kau bereskan, tapi kalau sampai engkau izinkan, pasti engkau mau sesuatu. Dan saya khawatirnya pada saat semua pandemi ini selesai, kemudian saya sudah selesai, terus kemudian saya akan menyesal dan bilang, aduh, seharusnya saya lakukan itu pada waktu pandemi kemarin itu. Dan saya takut miss sekali, saya doa dan kemudian Tuhan tuh kasih satu kata, opportunity. Jadi langsung sepertinya kesempatan, itu, iya seperti di padang gurun itu ada kesempatan. Amin. Kemudian juga kemarin Jenny ngajak terus untuk ikut di IG ini, saya tuh diingatkan waktu saya di mobil itu, lagi di mobil, Tuhan tuh tiba-tiba saya diingatkan soal Hagar waktu di padang gurun, dia waktu itu berseru ke Tuhan, dia udah mulai putus asa. Kemudian waktu dia berseru ke Tuhan, Tuhan bukakan matanya Hagar, akhirnya dia bisa melihat sumur di depan matanya dia. Jadi waktu itu Tuhan kasih tahu saya bahwa sumur itu adalah lambang dari kesempatan itu. Jadi dan kesempatan itu di depan mata. Tapi kita perlu Tuhan untuk membukakan mata kita. Nah, kalau dari apa yang saya alami selama pandemi ini, tiba-tiba itu saya berdoa, Tuhan, terus opportunity apa yang dalam kehidupanku Tuhan gitu. Di dalam pekerjaan tiba-tiba ada yang kirimin saya masker gitu, terus kemudian saya akhirnya bisa gambar itu dan waktu saya menggambar dan kemudian saya mulai iseng dari hobi, saya mulai jual dan ternyata itu cukup berjalan. Padahal itu mungkin kalau tidak pandemi nggak akan ada seperti itu. Kemudian dari segi pengembalaan juga yang luar biasa, justru di masa pandemi ini karena online kita tuh malah bisa menjangkau. Di CG itu juga mulai ada member dari Malaysia. Iya, by the way, Mira juga seorang CGL ya. Tuhan kasih kepercayaan, silakan lanjut. Dari Papua, dari Malang, dari Jakarta. Jadi malah seperti itu hal-hal yang tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pandemi. Itu yang luar biasa. Iya. Lalu ada satu bagian lagi yang sepertinya Mira pernah cerita, kalau di musim ini justru Mira bisa menuai jiwa ya di keluarga ya, keselamatan buat mama. Bisa sharing nggak tentang itu Mira? Satu juga, kemudian tentang keluarga, salah satunya adalah mama. Saya rindu banget sebenarnya mama ini, mama sudah terima Yesus lama sebenarnya deh. Tapi kemudian mama itu ada kesulitan untuk mendekat ke Tuhan, karena dari agama yang lama itu agak sulit untuk mendekat ke Tuhan. Nggak tahu caranya bertemu dengan pribadi Tuhan yang hidup. Akhirnya waktu pada saat ibadah online, mama itu seperti dijamah Tuhan. Dan kemudian mama cerita bagaimana Tuhan jamah dan membuat mama itu excited sekali mengikuti ibadah itu. Kemudian waktu saya melakukan aktivitas lain, Tuhan ingatkan, baptis mama. Terus akhirnya oleh bantuan oleh beberapa leader juga saya diarahkan untuk akhirnya mama itu bisa dibaptis di rumah. Dan tanpa sadar setelah semuanya selesai baru kemudian saya ingat bahwa hari itu persis hari Paskah. Wow. Dan yang luar biasanya lagi dibalik mama tuh rindu banget untuk dibaptis di hari Paskah, tapi dia nggak cerita. Ya? Itu yang menurut saya wow, itu
double. Berapa lama Mira berdoa buat Mama untuk keselamatannya? Dari tahun 2000-an, Wow, 2001 kayaknya. 19 tahun ya. Dan akhirnya menuai di masa pandemi ini ya. Amin. Iya, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, banyak kita mungkin merasakan bahwa di musim ini kita nggak bisa punya kesempatan apa-apa di dalam kehidupan kita. Tapi justru dalam sharingnya Mira, saya melihat kok Tuhan kasih begitu membuka banyak kesempatan. Iya. Ya, justru di musim ini saya percaya bahwa Tuhan itu, saya tahu ada goncangan, tapi di balik goncangan kemuliaan Tuhan itu benar-benar mau dinyatakan. Ya, kita buka satu ayat, saya ingat satu ayat di dalam Yesaya 41 ayat 18 yuk. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah yang kering. Ya, kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah membuat keajaiban. Kalau yang manusia bisa buat ya itu bukan, ya perlu Tuhan kita. Dan ini dikatakan bahwa Tuhan bisa buat air memancar dari padang gurun. Nah, saya teringat tadi sempat Mira cerita tentang Hagar ya. Nah, sebelumnya Hagar itu dalam kesedihan karena dia diusir kan, dan dia bawa anak, dia bawa Ismail, dan dia lewati perjalanan cukup panjang di padang gurun itu. Saya tahu nggak mudah, panas ya, nggak enak, panas dan nggak ada apa-apa. Nah, sebelumnya ya kalau Hagar tidak dibukakan mata rohani oleh Tuhan, dia pakai mata jasmani. Yang dia lihat ya apa? Pasir. Yang dia lihat apa? Semak duri. Yang dia lihat apa? Semua kekeringan yang ada. Nah, ketika Tuhan membuka mata, di sana juga ada mata air, nggak ada sumur, nggak ada di Kejadian 21 itu. Tapi dia sebenarnya nggak bisa lihat karena ditutup oleh kesedihan, oleh beban yang dia bawa. Nah, demikian juga hidup kita hari-hari ini. Saya melihat ada begitu banyak orang melewatkan kesempatan untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib karena kita itu fokus kepada yang kelihatan. Nah, saya mau katakan bahwa mata jasmani kita, yang kita lihat fakta yang ada, itu memang tentang kelemahan. Sakit penyakit lah yang gak sembuh-sembuh, kekurangan, ya, lalu pertengkaran, lalu begitu banyak hal yang kita lihat itu secara fakta itu memang benar-benar kita bisa jadi lelah, putus asa. Bahkan jadi orang yang kayak udah gak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari, sore ini saya mengajak kita semua, kenapa kita terus mau masuk ke dalam kedalaman bangun kerohanian kita dengan Tuhan. Saya percaya ketika mata roh kita dibuka, ada satu mata panca indera di dalam kita yang bisa itu melihat apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, yaitu panca indera yang di dalamnya itu dari roh. Nah, saya mau katakan bahwa Tuhan itu membuka ketika Hagar berseru kepada dia. Tuhan membuka mata rohani daripada Hagar sehingga dia bisa menemukan sumur di padang gurun. Sore ini saya percaya Tuhan juga kepengen membuka setiap mata kita yang mungkin selama ini ketutup karena kita itu mengalami kesedihan, tekanan, beban berat, kemarahan, kekecewaan, dan berbagai hal yang kita lihat serasa kayaknya itu seperti semak duri yang menutupi mata kita. Tapi hari ini saya mau katakan, ayo, saya percaya seperti yang Mira sharingkan, justru di tahun ini dia menuai begitu banyak. Kita bisa melihat kok di tahun ini ada pemulihan keluarga, ada keselamatan, bahkan ada pekerjaan yang Tuhan bukakan. Sumur itu bisa bicara tentang tempat di mana mata pencarian yang Tuhan mau buka pada kita. Kalau Tuhan tutup satu sumur, dia bisa buka sumur yang lain. Amin. Amin. Saya merasakan ada begitu banyak, saya mendoakan orang-orang yang hari-hari ini, mereka begitu putus asa. Seakan-akan Tuhan itu nggak ada, padahal mereka pernah mengalami pertolongan Tuhan sebelumnya. Nah, saya sempat sampaikan sesuatu kepada orang-orang yang sedang mengalami sesuatu. Kamu ingat, Tuhan sudah pernah lakukan. Waktu kamu dulu punya pengalaman mengalami kesesakan, Tuhan sudah tolong kan? Kalau Tuhan sudah tolong engkau di dalam, Tuhan pasti bisa tolong di masa-masa ini. Ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa masih ada kesempatan buat kita. Amin. Masih ada pertolongan karena masih ada Tuhan di hidup kita. Ya, ada satu lagu dikatakan masih ada Tuhan, pasti masih ada pertolongan. Kalau masih ada Tuhan, pasti masih ada mujizat. Kalau masih ada Tuhan, pasti masih ada kemenangan. Pasti masih ada kesembuhan, pasti masih ada yang namanya jalan terbuka buat kita. Kita masuk dalam doa, yuk kita mau naikkan doa-doa kita. Silakan masukkan permohonan doa yang ada.
Ya, kita masih punya waktu, tulis apapun yang kau butuhkan. Mungkin ada di keluarga apa, masukkan permohonan doa. Biar kita sepakat berdoa sore ini. Dan biar Tuhan membuka mata rohani kita semua, bisa melihat seperti Hagar melihat. Ada kesempatan, ada sumur seperti Mira melihat tadi. Dan ada satu yang dia mungkin gak sampaikan sebelum dia mengalami itu, dia sempat ambil puasa 40 hari. Nah mungkin bagi kita terlalu jauh ya, doa puasa itu mungkin bagi sebagian kita itu bukan bagian. Tapi saya mau katakan Tuhan itu ajari saya hari-hari ini. Puasa itu bukan tentang gak makan nasi aja. Bisa gak kita berpuasa hari ini tidak ngomel, tidak mengeluh, tidak mengatakan kata-kata kegagalan gitu loh. Nah itu juga puasa sebenarnya. Yang Tuhan ajarin pada saya malah itu. Puasa yang gak makan udah sering kan. Tapi coba belajar kita hari ini. Tidak mengucapkan kata-kata kegagalan, kata-kata pesimis, kata-kata tentang kekalahan atau ngomel atau mengeluh. Tapi coba kita deklarasi firman, kita ucapkan tentang kekuatan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengubah padang gurun jadi kebun buah-buahan. Tuhan akan mengubah padang gurun jadi tempat bermata air ketika kita bisa mendeklar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, kita mau datang pada Tuhan sore ini, yuk. Thank you Tuhan. Kami angkat hati kami. Engkau Tuhan yang mampu membuka jalan. Bahkan ketika pertolongan yang dari bawah tertutup, kami tahu dari atas pertolongan-Mu gak pernah terlambat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita naikkan satu pujian yuk. Ajaib Kau Tuhan, Amin. penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami mengangkat iman kami katakan ajaib. Buka mata rohani kami melihat hal yang ajaib ya Tuhan sore ini. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari saya mau berdoa bagi setiap orang yang hari ini engkau seperti tertutup. Yang kau lihat hanya kekurangan, kau lihat hanya padang gurun, kamu lihat hanya kesakit penyakit, kekurangan, kelemahan, pertengkaran dan semua hal yang itu melemahkan engkau. Hari ini aku berdoa biar mata rohmu dibuka. Biar engkau bisa melihat apa yang Tuhan mau sediakan bagi engkau. Ada mata air di padang gurun, percaya. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan mau buka. Ada pekerjaan yang sedang benar-benar stagnasi, tertutup bahkan gak ada lagi jalan. Aku percaya Tuhan membukakan pintu-pintu pekerjaan yang baru. Dalam nama Yesus, bisakah engkau melihatnya kata Tuhan? Dan aku sudah membuka jalan baru bagimu. Belumkah engkau sadar dan belum engkau melihatnya? Mari aku berdoa di dalam nama Yesus. Buka ya Tuhan, buka buka setiap mata roh. Buka ya Tuhan, buka di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Biar Tuhan membukakan matamu melihat apa yang selama ini kamu gak pernah bisa lihat. Di dalam nama Yesus, angkat setiap selumbar ya Tuhan. Angkat kesedihan, angkat kekecewaan, angkat setiap yang merintangi. Kami melihat Engkau, melihat pekerjaan-pekerjaanmu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, bahwa kami masuk ke dimensi rohmu ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Sebelum kita berdoa bagi semua pokok-pokok doa, saya minta Mira mendoakan kepada kita semua. Hari ini dia diberikan kesempatan oleh Tuhan mengalami beberapa pengalaman dengan Tuhan di masa pandemi ini. Dia alami
di pekerjaan Tuhan buka jalan baru, bahkan yang sebenarnya dia enggak perlu, dia sudah punya pekerjaan, tapi Tuhan tambahkan pekerjaan. Karena dia pengen dedikasikan pekerjaan itu bagi kerajaan surga. Dan bukan cuma itu, Tuhan memberikan begitu banyak hal-hal yang baru dalam pelayanan juga. Dia bisa ditambahkan jiwa-jiwa, dan bukan cuma itu tadi, keselamatan keluarga mamanya sendiri. Nah, saya pengen Mira berdoa bagi setiap orang yang hari ini, biar mereka diberikan kesempatan yang sama seperti Mira dapat. Silakan Mira, doakan. Dalam diam dan tenang terletak kekuatanmu. Amin. Saat ini kami berdoa ya Bapak, di dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan. Yesus. Berikan ketenangan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan, yang mungkin matanya seperti tidak bisa melihat kesempatan itu ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Semua Yesus. masalah yang mungkin menghantui mereka, keterpurukan, terpojok, Tuhan kami berdoa, bangkitkan setiap mereka ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka bisa melihat, menerobos dari setiap masalah dalam ini, nama ya Tuhan. Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami rindu Tuhan setiap orang-orang ini di dalam nama Yesus, mereka ada kedekatannya dengan Engkau ya Bapak. Amin. Berikan kepekaan Tuhan, buat mereka melihat Tuhan kesempatan yang sebenarnya hanya di depan mata, kesempatan yang bahkan mereka tidak pikirkan, mereka tidak pernah bayangkan itu akan terbuka bagi setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan mendengar banyak kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan kesempatan-kesempatan baru itu mulai terbuka Amin. Tuhan, jamah dan bahkan mengubahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pican Kami berdoa. percaya Tuhan, setiap masalah yang dihadapi khususnya di dalam area keuangan, pekerjaan Tuhan. Kami tahu di musim pandemi ini Tuhan ada perbedaan bagi orang-orang benar. Ada blessing in disguise, ada berkat-berkat terselubung ya Tuhan. Kami berdoa biar malam itu Tuhan, malam ini Tuhan, mata kami dibukakan. Untuk kami bisa melihat di sekeliling kami ada berkat-berkat terselubung ya Tuhan. Curahkan bukan hanya bagi hidup kami, tapi juga bagi keluarga kami ya Tuhan. Hamba mengangkat setiap orang ya Tuhan, khususnya yang memiliki pergumulan ekonomi Tuhan di dalam keluarganya, baik itu orang muda maupun orang tua. Aku Dalam nama angkat saat Yesus. ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku percaya ada pintu terobosan yang Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Ada terobosan di dalam area keuangan di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di dalam nama Yesus Dalam Tuhan. nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Koranama shibirika narana. Oh ranama tahamo karanamo shiberede kamarana. Berdoa Tuhan buat seorang saudara yang berdoa buat masalah keuangan yang saat ini secara manusia dia udah gak kuat, gak sanggup. Dan aku percaya Tuhan akan membuka usaha yang baru buat dia. Kenapa sharing kami hari ini berbicara tentang sumur? Aku minta sebuah sumur yang baru Engkau berikan kepada orang ini ya Tuhan. Terima itu di dalam nama Yesus, biar imanmu bangkit sore ini. Dalam nama Yesus, terima itu dalam nama Yesus. Berdoa buat seorang saudara yang berdoa buat tanahnya yang mau dijual Tuhan, untuk biaya proyek. Tuhan, kami meminta sore ini sama-sama sepakat di dalam hadirat-Mu. Kalau ini adalah sebuah masa di mana banyak orang sulit, tapi kami percaya bagi kami gak ada yang mustahil. Kami meminta ya Tuhan, Engkau mengirimkan pembeli yang tepat, dan aku percaya harga yang tepat juga untuk mereka dicukupkan untuk membiayai proyek mereka. Terima itu dalam nama Yesus, terjadi. Saat ini kami berdoa ya Bapak untuk saudara ya Bapak yang mungkin dia tidak tahu Tuhan usaha apa yang harus dia jalani ya Bapak. Kami percaya kalau sampai hari ini Tuhan dia boleh menonton Tuhan di IG Live ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan mulai saat ini ya Bapak, dalam setiap saat teduhnya Tuhan Kau mulai memberikan petunjuk-petunjuk Tuhan, usaha-usaha baru ya Bapak, sesuatu yang bahkan dia tidak pernah pikirkan. Di dalam nama Yesus biarlah ini terbuka. Kami percaya ini adalah usaha yang akan membuat dia diberkati lebih dari sebelumnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk salah satu saudara yang dia ada problem dengan hutang-hutangnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, terutama adalah kami lepaskan ketenangan dalam hatinya ya Bapak, yang membuat dia tidak mampu berpikir lagi, bahkan dia khawatir dan mencari solusi sendiri. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami Engkau punya Allah yang luar biasa, yang punya solusi lebih dari sekedar berhutang lagi, tapi kami percaya juga Engkau punya Allah yang tidak pernah terlambat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di saat-saat ini adalah ujian bagaimana Engkau akan mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya.
Terima jalan keluar. Percaya Yes. bahwa ada jalan Dalam keluar nama di Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita deklarasikan firman ini, kita angkat tangan Ya. bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas Perluas wilayah. daerahku. Kami berseru dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan iman, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima berkat firman ini dan memperluas ya Tuhan. daerahku. Beri otoritas kepada umat-Mu. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Iman kami sore ini ya Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hamba berdoa ya Tuhan, seperti pujian yang barusan Ya, kami amin. nyanyikan. Kalau ada orang-orang yang memiliki pergumulan yang sepertinya komplit dalam kehidupannya, pekerjaan, keluarga, keuangan, Yes. bahkan sakit penyakit, kami arahkan tangan kami kepada keluarga Dalam nama tersebut Yesus. Tuhan. Kami Dalam nama percaya Yesus. ada pemulihan yang Tuhan kerjakan Dalam saat nama ini satu Yesus. demi satu. Yes. Kesakitannya satu Ya, demi satu, pergumulannya Tuhan angkat. Pulihkan. Satu demi satu Tuhan Sembuhkan. pulihkan, Tuhan Selesaikan sembuhkan. ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan kami percaya bukan Karena hanya nama besok Yesus, tapi di karena hari nama ini Yesus, karena nama pembebasan dialami, kelepasan Karena nama dialami Yesus, karena di nama dalam Yesus, nama karena Tuhan nama Yesus. Yesus, karena nama Terimalah berkat ini bagi keluarga Anda di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seorang saudara yang bergumul Tuhan, supaya rumahnya bisa cepat laku Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap pergumulan yang dihadapi Tuhan, Ya amin. Engkau Allah akan menjawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami berdoa juga setiap ikatan di dalam hidupnya yang bukan berasal dari Tuhan, setiap ikatan Lepas. okultisme, setiap keikatan dari kuasa kegelapan itu dilepaskan Dalam nama dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ora nama shibidi kamara nama takara nama. Ora nama takara nama shibidi kamara Tuhan nama. berdoa, kami sepakat berdoa bagi Ora nama shibidi seorang saudara yang memohon untuk pekerjaan dan kesehatannya ya Tuhan. Dan juga untuk seluruh keluarga yang dia punya, kakaknya terlepas dari semua kutuk kuasa kegelapan. Yes. Tuhan, ketika ada pintu yang terbuka, Ya. ada celah yang terbuka, maka musuh akan masuk Tuhan. Kami minta sekarang tutup pintu itu ya Tuhan. Dan biar setiap kutuk atas keluarga ini, misalnya kutuk kegagalan, kutuk kekurangan, sakit penyakit, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Amin. Yesus. Kau pulihkan keluarga ini ya Tuhan. Kau berikan pekerjaan, kau pulihkan Benar. kesehatan mereka. Benar. Biar keluarga ini Yes. sebelum tahun berakhir mereka Benar. datang bersorak-sorai memuliakan namamu ya Tuhan. Dalam nama nama Yesus. Yesus. Berdoa minta kesembuhan buat mata kiri seorang saudara yang berdoa 5 bulan ini seperti ada bayang-bayang. Aku minta ya Tuhan, kau pulihkan Benar. kornea matanya. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Aku Yes. lepaskan kuasa kesembuhan. Amin. Amin. Ora nama shibidi kamara nama takara. Doa untuk salah seorang saudara kita yang ada kesulitan untuk tidur dan juga masih terikat dengan obat-obatan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Terima Yesus. kesembuhan. Sembuh Yes. bekerja. Beri Kami berdoa ketenangan. di dalam Yes. nama Yesus, segala ketergantungan atas Ya. obat-obatan penenang ini kami perkatakan dipatahkan di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kami perkatakan damai sejahtera Allah yang Ya. melampaui segala akal dan pikiran menguasai Yes. saat ini di dalam nama Yesus. Kami
berdoa lagi juga untuk salah seorang saudara yang mengalami kanker. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami kutuk segala sakit kanker itu, segala penyakit ini di dalam nama Yesus. Akar-akarnya cabut. Sampai ke akar-akarnya semuanya dicabut di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkannya dalam sempurna, nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami bersepakat untuk seorang saudara ya Tuhan yang sedang sakit Tuhan vertigo. Kami percaya bilur Yesus menyembuhkan sakit vertigonya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sampai ke akar-akarnya Tuhan sembuhkan, sehingga sejak kami berdoa sakit vertigo tidak lagi dialami oleh saudara kami ini. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seorang saudara yang bergumul, untuk mamanya yang sakit Tuhan, mengalami iritasi di bagian ususnya Tuhan. Kami perkatakan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami perkatakan tidak menjalar kemana-mana sakit penyakit ini. Kami perkatakan sembuh saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi ada rasa nyeri atau sakit di bagian ususnya. Tuhan jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa bagi seorang saudara yang berdoa buat saudaranya yang bertahun-tahun sakit epilepsi. Kami minta Tuhan Kau menyembuhkan semua sakit penyakit sore ini, dan epilepsi kami berkata di dalam nama Yesus. Kami usir Engkau keluar dari tubuh orang ini, dan jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Berdoa bagi seorang saudara yang berdoa bagi benjolan di arah lehernya. Aku minta ya Tuhan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, cabut sampai ke akar-akarnya. Cabut tumor, aku cabut semua apa yang bukan ditanam oleh Bapa, dan aku minta kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa bagi seorang saudara yang ada problem di matanya dan kemudian di dadanya, di bagian kiri dan jantungnya. Bapak, kami berdoa ya Bapak, di dalam nama Yesus. Terciptalah organ-organ tubuh baru di dalam nama Yesus. Kami perkatakan segala efek samping dari setiap treatment yang harus dia alami. Kami perkatakan, kami patahkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan saat ini, terjadi kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita lanjut berdoa, saya merasa kita perlu bersepakat ya. Anda jangan diam, kita bersama-sama declare sesuatu. Saya merasakan di setiap keluarga kok seperti ada keputusasaan, ada kepanikan ya. Dan kayaknya suasananya bukan suasana surga, tapi kayak setan itu ambil peran untuk menindas roh beban berat ada di setiap keluarga. Kita bersama-sama declare tentang kebesaran Tuhan. Secara yaitu menghadirkan Tuhan dengan kita menciptakan suasana rumah kita seperti kerajaan surga. Surga itu turun di rumah kita. Ya, sama-sama kita angkat tangan kita bisa berbahasa roh sejenak. Oh namanya syakaramaya syakaramaya. Oh nahamaya syakanamaya syakaramaya. Oh naramaya syakaramaya syakaramaya. Kami minta ya Tuhan, kerajaan surga turun di setiap keluarga. Kami menghardik setiap duka cita, menghardik setiap beban, menghardik setiap kekuatan musuh lewat sakit penyakit, lewat kekurangan, lewat perpecahan, lewat setiap keputusasaan, kematian, bahkan roh maut. Kami berkata di dalam nama Yesus, ketakutan, depresi, bahkan stres, kami perintahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami menolak kehadiran-Mu. Kami menolak kehadiran-Mu. Kami melepaskan damai, melepaskan sukacita, melepaskan kekuatan Tuhan, melepaskan iman, melepaskan pengharapan yang baru, melepaskan kesembuhan, kelepasan ya Tuhan, melepaskan seluruh kekuatan surga turun pada setiap keluarga-keluarga yang ada, turun setiap tempat-tempat kerja yang ada di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi kemenangan, terjadi sorak-sorai di kemah orang percaya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ada sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Horamaya syakamo, inamaya syakanaramo, inaramaya syakanaramaya syakanaramaya. Lanjutin. Engkau terlebih besar, Kau ajaib di tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga Allah yang terlebih besar dan ajaib di setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan saat ini Tuhan. Setiap keluarga yang belum Tuhan ada keselamatan di dalamnya. Kami lepaskan keselamatan keluarga di dalam nama Yesus. Kami lepaskan hujan pertobatan. Karena firman Tuhan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terjadi firman ini di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga dari seorang saudara Tuhan yang berdoa supaya istrinya kembali ke rumah dimanapun istrinya berada saat ini. Kami tahu Engkau Allah yang menciptakan setiap umat, setiap nama demi nama. Biar kami berdoa sejak malam ini, doa syafaat dinaikkan. Maka
istrinya akan kembali pulang ke rumah. Dan keluarga ini akan mengalami sebuah pemulihan. Akan dipulihkan sampai utuh di dalam nama Yesus. Amen. Dan konflik khususnya di area keuangan yang membuat masalah ini terjadi ya Tuhan. Engkau alai menjamah di bagian-bagian yang rusak, di bagian yang luka ya Tuhan, yang sakit. Engkau pulihkan dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora nama shibiri di kamarana mata. Saat ini kita juga mau berdoa untuk salah seorang saudara yang suaminya belum percaya pada Kristus, dan juga berdoa untuk anak-anaknya yang juga supaya diberikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Amin. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami memberkati keluarga ini ya Bapak, di dalam nama Yesus. Keselamatan turun, roh pertobatan turun. Turun saat ini atas suami Anda di dalam nama Yesus. Satu anggota keluarga diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Tuhan, biarlah lewat iman ibu ini ya Bapak, benar-benar Tuhan, lewat perbuatannya Tuhan, keluarga ini akan diselamatkan ya Bapak. Dan itu tidak berlama-lama, itu cepat di dalam nama Yesus. Kami serahkan juga Tuhan untuk pernikahan mereka ya Bapak. Pulihkan Tuhan, berikan kekudusan Tuhan, berikan damai sejahtera, roh pengampunan, damai sejahtera, sukacita terjadi. Tuhan. Kembalikan kepada kasih mula-mula mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Ora nama shibiri di kamarana mata karana mata. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap orang yang mengalami sakit COVID dimanapun mereka berada. Mari kita bertiga arahkan tangan. Tuhan, kami bersatu hati biar kasih-Mu mengalir. Belas kasihan Allah turun buat setiap orang yang menderita COVID. Bukan hanya di kota Surabaya, tapi di setiap kota pulau yang ada di Indonesia. Tuhan, kami bersatu hati. Kami perkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan kami meminta percepatan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya COVID akan segera berlalu dari kota, dari bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan di tempat di ranjang orang-orang ini berbaring, Engkau pulihkan sama sekali dari sakitnya, sehingga mengalami kebangkitan dalam nama Yesus. Dan kalau ada satu keluarga yang mengalami sakit COVID, kami bersatu hati saat ini melepaskan bilur-bilur Yesus menyembuhkan, sehingga keluarga ini bisa bersaksi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan satu demi satu di antara mereka. Dalam nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat semua tim medis yang mereka ada di garda depan hari ini. Tuhan, minta kekuatan yang baru setiap hari. Setiap waktu mereka bertugas, Engkau tambahkan kekuatan yang baru. Engkau mengurapi mereka, menyertai mereka, melindungi mereka dari segala sakit, penyakit, dan virus. Aku minta ya Tuhan, Engkau memberikan sungguh-sungguh di musim ini sebuah perbedaan bagi para medis yang ada, dari semua tim medis yang ada. Terima kasih Bapak buat segala sesuatu yang Kau kerjakan. Kami percaya dengan semua yang terjadi ada banyak orang yang mengandalkan Engkau. Bagi semua tim medis juga aku minta biar mereka sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, mengalami yang sebuah masa di mana mereka benar-benar datang mencari Engkau. Dan aku percaya Tuhan akan membuat perbedaan bagi setiap dokter yang ada. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dan aku berdoa bagi seluruh orang-orang yang hari ini berdoa untuk pergumulan tentang anak. Kami berdoa Engkau gak pernah lalai dengan janjimu. Di musim apapun kami percaya Engkau bisa memberikan keturunan bagi orang yang membutuhkan. Kami minta setiap orang-orang yang bergumul tentang anak hari ini, aku minta ya Tuhan, Kau berikan benih, Kau berikan keturunan ilahi bagi mereka. Di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan mau berkati, karena keluarga itu adalah janji Tuhan di muka bumi ini dipulihkan. Terima kasih Bapak, berkat Allah turun atas setiap keluarga. Di dalam nama Yesus Kau akan bersorak-sorai, melantikan kelahiran anak-anak yang Tuhan sudah berikan padamu. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan. Tinggikan dirimu, amin Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi.
Bapak Ibu, sebelum kita akhiri prayer request sore ini, saya mau sampaikan pada semua, kalau kita udah dapat jawaban doa, jangan lupa ya, kembalikan sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan, dan ajak teman-teman yang membutuhkan. Kita butuh bahwa banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan dalam kesempatan-kesempatan yang ada lewat semua acara-acara rohani seperti ini. Saya percaya ada banyak orang yang tidak menemukan jalan keluar lewat apa yang kita lakukan, mengajak mereka mendapatkan, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan di musim ini. Ya, jadi jangan hanya berkat disimpan sendiri, tapi bagikan kepada orang yang membutuhkan. Segera tulis kesaksian kalau Anda sudah dapat jawaban doa, itu juga menguatkan kami yang mendoakan Anda. Dan ada sebuah pengumuman lagi, saya kok melihat hari-hari ini kita nggak bisa ya jauh dari Tuhan, ya. Tadi saya ngomong bahwa jangan sampai kita alami kemerosotan rohani, membuat kita buta, nggak bisa melihat apa yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Dan kita harus memperkaya kerohanian kita, terus bangun kerohanian kita. Nah, saya mengajak nanti Sabtu ini kita akan ada doa pagi. Setiap Sabtu ada sih, tapi Sabtu pagi ini kita akan adakan di Bukit Doa Immanuel. Tapi bisa, memang ini live juga, jadi Anda bisa ikuti. Nanti Sabtu doa pagi spesial di Bukit Doa Immanuel pukul 6 pagi. Ya, jangan lupakan, jangan lewatkan kesempatan. Setiap event-event rohani seperti ini, doa-doa itu membangun roh kita. Amin. Waktu roh dibangun, maka kita bisa melihat. Seperti tadi saya bilang, maka panca indera roh kita akan dibukakan. Ya, tetap ikuti apa yang ada dari kegerakan-kegerakan doa yang Tuhan kerjakan lewat gerejanya. Dan biarkan kita terus mengalami peningkatan di dalam rohani kita, dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati, kita angkat tangan kita yuk. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang hari ini Kau berikan kami bisa ikuti prayer request live ini. Kami percaya sesuatu sedang Kau bukakan bagi kami. Iman kami dibangkitkan, panca indera rohani kami dibuka untuk melihat ada begitu banyak pintu-pintu kesempatan yang Kau buka bagi kami. Ada yang hampa ya Tuhan pulang hari ini, setiap orang yang sudah saksikan ini pasti akan mendapatkan sesuatu dari Engkau ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami jalan buntu ya Tuhan Kau buka jalan. Aku berkati bahkan setiap orang yang membutuhkan berkat makanan secara jasmani atau semua yang mereka butuhkan, hutang yang dibayar, apapun itu ya Tuhan, aku minta Engkau sediakan berkat-Mu ya Tuhan. Dan juga orang yang mengalami konflik keluarga, pertengkaran, selalu salah menspek, aku minta pemulihan keluarga terjadi sore ini. Terima itu di dalam nama Yesus, dan berkat Bapa yang menjadikan kita kaya, tapi susah itu tidak menambahkan. Dan aku berdoa Kau menyertai kami bukan cuma hari ini, tapi sampai hari selanjutnya. Aku minta penyertaan Tuhan itu ada sempurna bagi umat-Mu yang bersandar padamu. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.